Tapi pas cari di Google, ternyata di Kalimantan Tengah. Cari-cari akses ke sananya, wah ternyata susah juga nih akses ke sananya. Selamat datang di satu-satu, di mana kita bisa berdiskusi secara one on one, karena kita satu rasa, satu asa, Kemenkyu satu. Tamu kita pada pagi hari ini adalah Mas Eko Satrio Utomo dari KPP Muara TW. Selamat pagi, Mas Eko. Pagi Bu Oza, selamat pagi Bu. Apa kabar Mas Eko? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, Mas Eko bertugas di KPP Pratama Muara TW ya. Di mana itu KPP Muara TW-nya Mas Eko? Wah ini Bu, ya Bu, kebetulan sekarang saya emang bertugasnya di KPP Pratamura TW. Kalau untuk tepatnya mungkin itu di ini Bu, provinsinya sebenarnya Kalimantan Tengah ya Bu ya. Tapi untuk kotanya sendiri itu emang kalau kita lihat di peta itu di tengah-tengahnya Pulau Kalimantan lah Bu. Jadi Tengah-tengahnya Pulau ya, Kalimantan. Oke, ini Mas Eko penempatan pertama atau gimana? ya Bu, kebetulan memang penempatan pertamanya itu di KPP Pratamura TW. Itu dari awal tahun Januari 2016 Bu. Tahun 2016. Jadi Ya, penempatan pertamanya Mas Eko ya. ya betul. Penempatan pertama saya di DCP di KPP Di Muara Pratamura TW. TW. Oke, jadi Mas Eko adalah satu pegawai Kementerian Keuangan, saat ini bertugas di KPP Muara TW. Ini Ya betul. penempatan pertama, pasti Ya, luar biasa ya. iya. Kira-kira kesannya pertama ditempatkan di Muara TW itu bagaimana? Kalau kesannya sih banyak sih Bu. Kebetulan kan emang pertama kalinya ini merantau ya Bu ya. Apalagi langsung ke pulau seberang di Pulau Kalimantan. Jadi waktu awal tahu pengumuman penempatan sih, wah Muara TW. Saya pikir itu letaknya di Sumatera Bu. Kan Muara ya. Tapi pas cari-cari di Google, ternyata di Kalimantan Tengah. Cari-cari akses ke sananya, wah ternyata susah juga nih akses ke sananya. Karena kan kita bisa untuk menuju ke kotanya sendiri pun ada dua jalur nih Bu. Lewat Banjarmasin atau lewat Palangka. Dan semuanya kan itu kalau dari Jawa kan otomatis harus pakai pesawat ya Bu ya. Nah, karena rute penerbangan itu paling banyak di Banjarmasin, seringnya sih saya kebetulan lewatnya Banjarmasin. Dari kota Banjarmasin itu baru kita lanjutkan perjalanan darat Bu. Pakai travel sih biasanya. Itu kurang lebih sekitar 10 jaman lah dari 10 kota jam. Banjarmasin sampai ke kota Muara Tepehnya sendiri itu. Oke, Perjalanan jadi ke darat. rata-ratanya, jadi ya butuh waktu kalau dari home base berapa jam nih Mas Eko nih? Kalau dari home base tuh misalnya anggap aja dari Jogja ya Bu ya, home base Jogja, penerbangan ke Banjarmasin kurang lebih sekitar 1,5 jam lah. Nah, lalu nanti kita biasanya sih sering-seringnya nanti kan travelnya itu kan mulai maghrib, maghrib Banjarmasin ya, waktu Banjarmasin. Nanti kita sampai ke kota Morateweh itu biasanya subuh lah, subuh Subuh jam ya. 5, jam 5 pagi lah kurang lebihnya di Moratewehnya itu. Jadi yang kebayang waktu penempatan pertama tuh kira-kira apa sama Mas Eko nih? Wah, yang pertama kalinya kok nggak sampai-sampai awalnya di perjalanannya kok saya kayak lama sekali nggak sampai-sampai. Tapi makin ke sini karena udah sering ya bolak-balik juga akhirnya ya terbiasa sih Bu. Jadi Tapi baru merasakan bahwa Indonesia luas ya Mas Eko ya. betul Bu, Indonesia Oke, ternyata. terima kasih. Jadi kalau kita lihat penempatannya adalah di Muara TW. Apa sih yang dilakukan oleh Mas Eko di KPP Muara TW itu? Kalau saya sendiri kan awal penempatan itu kan kebetulan di seksi pelayanan ya Bu ya, waktu awal penempatan. Jadi kan memang
Ya kalau di kita kan KPP seksi pelayanan kan istilahnya dia yang sebagai apa ya, garda depan lah Bu ya untuk menerima wajib pajak, istilahnya bisa dibilang seperti itu, atas ya segala bisa dibilang aktivitas wajib pajak dari pelaporan, permohonan maupun kadang keluh kesahnya wajib pajak kan ya kita terima di seksi pelayanan itu, karena kebetulan penempatan di TPT juga di tempat pelayanan terpadunya di depan. Jadi memang sering bertatap muka dengan WP juga di situ sih, Bu. Kira-kira apa pengalaman Mas Eko yang ditugaskan di bagian pelayanan ini yang bisa diceritakan nih? Kalau untuk itu sih ada satu pengalaman yang ya mungkin bisa bilang agak menarik sih ya, mungkin menurut saya sih Bu ya. Waktu itu kan memang salah satu tugas seksi pelayanan itu kan kita menindaklanjuti permohonan wajib pajak nih Bu. Kebetulan ada salah satu wajib pajak ini mengajukan permohonan pengukuhan PKP. Ya kan kebetulan kan wilayah kerjanya KPP Pratama Ratama ini terdiri dari 4 kabupaten. Murung Raya, Barito Utara, Barito Timur, sama Barito Selatan. Dan letaknya itu semua itu berjauhan nih Bu. Harus jarak tempuhnya lumayan lah. Paling cepat tuh 3 jam ke masing-masing kabupaten itu. Dan aksesnya tuh beraneka ragam, bisa melalui jalur darat maupun sungai. Nah, waktu itu kebetulan wajib pajak ini kan lokasi kantornya itu ada di area site salah satu perusahaan tambang di sini. Salah satu area set. Nah, untuk akses menuju ke kantornya itu, ketika kita konfirmasi ke wajib pajaknya itu, ini Bu, apa namanya, ditempuhnya cuma 2 caranya, melalui jalur sungai, karena ini Sungai Barito, atau jalur hauling. Jalur hauling itu istilah, hauling atau logging itu untuk akses alat-alat beratnya perusahaan tambang atau perusahaan kayu di sini. Setelah ditimbang-timbang, akhirnya untuk dari segi safety-nya buat kita, karena kita berangkat sendiri dari sini, akhirnya diputuskanlah pakai jalur sungai. Waktu itu pakai speedboat, akhirnya kita satu tim lah, kita bertiga waktu itu Bu. Saya, atasan saya sama salah satu rekan saya. Itu naik speed dari pelabuhan kecil di Morateweh menuju ke pelabuhan terdekat yang ada di area tambangnya salah satu perusahaan tersebut, area kantornya itu sih Bu. Berapa lama itu Mas Eko perjalanannya dengan kapal speedboat itu? Kalau untuk speed itu kurang lebih waktu itu kita berangkat kan karena jadwalnya siang ya Bu ya. Siang itu jadi kita berangkat kurang lebih kalau nggak salah sekitar jam 1. Kita sampai sana tuh mau asar Bu. Jadi kurang lebih mungkin sekitar hampir setengah 3 lah Bu ya. 1,5 jaman lah mungkin Bu. 1,5, ya kurang lebih 1,5 jaman lah. Satu Itu setengah jaman. ya. Kemudian setelah nyampai ada jalan darat lagi. Nah, kalau itu daratnya nggak terlalu jauh, Bu. Kebetulan karena lokasi kantornya wajib pajak ini dari pelabuhannya itu kurang lebih cuma sekitar setengah jam aja. Jadi Oke. kita udah ditunggu sama sana di situ, baru kita nanti izin masuk ke lokasi site-nya salah satu perusahaannya tersebut untuk meninjau lokasi kantor sama kegiatan usahanya mereka di situ sih. Jadi kurang lebih kita di sana paling pasti nggak 1 atau 2 jam aja tuh. Karena kan perkiraan kita kan kita nggak mungkin sampai menginap di sana ya Bu ya. Jadi emang sore kita targetkan udah balik ke kantor lagi karena mikirnya nggak bawa persiapan apa sama sekali sih Bu waktu itu. Oke, kira-kira kenapa timnya Mas Eko mau melakukan hal seperti itu ya? Dengan segala cara harus ke sana, kira-kira Nah, apa kira-kira reasonnya? karena di satu sisi kan ini ya Bu ya, mumpung misalnya kita udah jauh ke sini ke Kalimantan ya Bu ya. Kita ya pengen tahu lah kayak gimana sih lokasi apa sih salah satu kegiatan usaha utama di sini, terutama Kalimantan Tengah kan memang di situ di sini ya terutama itu kan yang kegiatan utamanya atau penopang ekonominya kan kegiatan-kegiatan pertambangan, hutan kayak gitu kan. Jadi kita pengen tahu lah mumpung udah sampai sini, sayang lah nggak sampai ke sana juga. Salah satunya itu. Tapi di sisi lain kan kita juga menindaklanjuti juga ini Bu kan salah satu apa ya bisa dibilang tupoksinya waktu itu seksi pajak kan menindaklanjuti permohonan wajib pajak. Kita kan memberikan pelayanan ke wajib pajak kan Bu ya. Ya kita harap ini yang maksimal. Jadi kan kita nggak berusaha sih nggak membeda-bedakan antara yang WP1 dengan WP yang lainnya. Jadi
entah itu jarak jauh atau dekat, ya kita tetap sesuai tindak lanjutnya sesuai apa ya ketentuannya lah. Kalau emang kita emang harus diwajibkan, emang harus apa istilahnya visit ke lokasinya ya kita lakukan seperti itu sih Bu. Ya, luar biasa ya. Jadi memang harus berdedikasi gitu Iya. ya. Kalau kita dengar tadi Mas Eko kan bilang ada yang harus dilihat, Hmm, dipastikan hmm, memenuhi hmm, permintaan dari klien atau pengguna jasa hmm, atau wajib pajak. ya. Apa sih yang ditugaskan untuk Mas Eko di sana tuh ngapain aja kalau bisa diceritain? Kita sih waktu itu kita ke sana kan otomatis ini ya, kita mengklarifikasi sih permohonan dari wajib pajak itu. Kan dia sudah menuliskan di formulir seperti itu dengan bukti-bukti dokumen yang dilampirkan oleh mereka. Nah, kita memvalidasi itu sih, Bu. Jadi, benar nggak sih sesuai dengan kondisi real di lapangan, emang usahanya ada atau tidak, eksis atau tidak. Jangan-jangan kan ternyata dia hanya sebatas di formulir aja, tapi kenyataannya di lapangan berbeda sama yang dituliskan oleh si wajib pajak ini di formulir. Jadi kita memastikan, memvalidasi itu biar memang sesuai. Jadi ketika permohonan itu kita setujui, kita juga udah sesuai nih sesuai ketentuan seperti itu sih Bu. Dari permohonan dilakukan validasi gitu ya Mas Eko. Iya, iya betul Dari betul. pengalaman Mas Eko itu apa tanggapan dari stakeholder atau wajib pajak di sana dengan pelayanan Mas Eko? Kalau ya kalau dari stakeholder di sini sih terutama baik dari saya maupun rekan-rekan lainnya sih dengan seperti itu kan mereka merasa terbantu ya Bu ya. Karena kan memang nggak cuma wajib pajak yang tadi saya kunjungi karena khususnya kan memang karena di sini daerah yang tadi karena jauh otomatis kan wajib pajak yang dia memang lokasinya itu akses tempuhnya perlu waktu yang lama dan nggak agak susah juga ditempuh mungkin ada perjalanan yang ini mereka merasa cukup terbantu sih Bu karena kan mereka kan jarang-jarang nih Bu mereka bisa datang ke KPP dengan kita ada kunjungan ke sana kan mereka juga bisa ada apa ya semacam komunikasi lah antara kita dengan mereka jadi apa yang mereka mungkin perlu ketahui kita bisa ketemu langsung kita jelaskan jadi mereka merasa cukup terbantu sih Bu kalau Jadi dari saya. ada fasilitasi dari KPP Pratamanya, Hmm. kemudian juga mereka juga bisa konsultasi langsung ya Ya dengan betul Mas Bu. Eko dan tim. Jadi itu Hmm. membina komunikasi yang bagus ya. Ya Oke, itu sangat betul. menarik. Kira-kira eh, kendala apa selain kendala tadi jarak untuk Hmm. Mas Eko dengan wajib pajak yang lain di KPP Pratama Muara Teweh ini? Mungkin kalau kendala utama sih memang ini Bu, karena kan ya jujur aja sih Bu ya waktu awal-awal ke sini kan fasilitas di sini mungkin belum semewah kalau di kota ya Bu ya. Jadi memang baik itu fasilitas komunikasi maupun listrik gitu kan. Jadi kan memang kendala utamanya tuh di sisi lain karena jarak sama fasilitas komunikasi. Jadi belum tentu setiap daerah yang agak jauh itu ada jaringan komunikasi nih Bu. Jadi kan mereka kadang kita komunikasinya dengan mereka tuh kendalanya di situ. Jadi mau nggak mau mereka yang ke sini atau yang kita ke sana. Jadi salah satunya itu. Jadi salah satu kendala utamanya di situ sih waktu awal-awal. Cuma semakin ke sini ya alhamdulillah komunikasi ya jaringan-jaringan komunikasi listrik udah semakin membaik lah. Jadi mungkin para wajib pajak itu juga cukup terbantu. Apalagi kan sekarang udah semuanya serba online ya Bu ya. Jadi kan karena ini kondisi sekarang ini, jadi memang awal-awal penyesuaian masih ada kendala, cuma semakin ke sini mereka juga udah para WP ini udah stakeholder udah cukup terbantu lah dengan adanya fasilitas-fasilitas yang ada. Oke, jadi tadi kan kita Mas Eko bilang bahwa udah pakai online semua nih ya. Hmm. Kemudian ada keterbatasan-keterbatasan. Kira-kira kalau dari Mas Eko sendiri ngelihat kan hampir semua layanan pajak sekarang kan sudah mengedepankan online ya. Itu Betul, dengan betul. keterbatasan di sana gimana mengkomunikasikan dengan stakeholder kita atau wajib pajak kita di sana? Biasanya sih kalau kita kan wilayah ada 4 kabupaten nih Bu ya. Nah,
di masing-masing kabupaten untuk KPP Muara Teweh kan sendiri di lokasinya di Kabupaten Barito Utara. Nah, untuk yang Kabupaten Murung Raya, Barito Timur sama Barito Selatan kebetulan ada KP2KP di situ, Bu. Jadi untuk membantu para stakeholder ini yang lokasinya memang berjauhan dari KPP biasanya dan memang di situ terkendala komunikasi ya, misalnya memang belum ketersediaan komunikasi, kita arahkan untuk ke KP2KP. Nanti di situ tim dari KPP maupun KP2KP akan membantu memfasilitasi mereka melalui KP2KP. Salah satunya sih seperti itu sih, Bu. Karena kan, atau kalau enggak ya kita nanti mungkin ada cara lain yang istilahnya gimana sih caranya biar mereka juga merasa terbantu oleh kita ya, memberikan Mas Eko pelayanan. menjalankannya dengan enjoy ya, walaupun tadi kondisinya seperti itu ya di KPP Muara Teweh ya. Kan betul. 6 tahun ya Mas Eko ditempatin sana. Iya, Bu. 6 tahun. Nah, ini kan lumayan lama tadi. Coba gimana kok bisa masih semangat, kemudian tadi masih ingin memberikan pelayanan baik, masih ingin bersinergi dengan yang lain. Kira-kira kenapa punya keinginan seperti itu? Ya nggak dipungkiri juga sih, Bu, ya. 6 tahun tuh lama juga sih. Rasa jenuh pasti ada juga sih, Bu. Nggak mungkin juga. Cuma di sisi lain kan memang tugas kami di sini ya, rekan-rekan sebagai pegawai DJP, khususnya KPP Pratamura Teweh di sini memang salah satu kewajiban kami kan memang harus memberikan pelayanan yang prima kepada wajib pajak. Jadi memang karena dasar dari itulah ya mungkin membuat kita di sini, teman-teman di sini semua tetap semangat memberikan pelayanan itu, Bu. Karena di sisi lain kan mumpung ada hitung-hitung liburan lah, Bu, ya di sini. Karena kan ada berbagai tempat wisata-wisata di sini yang mungkin bisa dikunjungi oleh teman-teman untuk mengisi waktunya mereka lah. Ya sebagai hiburan mereka lah, Bu. Oke, jadi di luar jam kerja, kalian bisa hari liburnya juga bisa melakukan kegiatan yang lain dan melihat Indonesia yang luas ini ya. Iya, betul. Oke, kita ngobrolnya tadi serius saja tentang pajaknya. Mau nanya, kamu tinggal di sana itu sama siapa, Mas Eko? Waduh, kalau saya di sini sih sendiri, Bu. Saya di sini nyewa kos sih, Bu. Kos sendiri, ya, kos di sini. Keluarganya Mas Eko di mana nih? Kebetulan kalau keluarga di Jawa, Bu. Jadi memang dulu memang sempat ikut ke sini, Bu. Ke sini, ke Muara Teweh juga. Cuma waktu itu kan saya pulangin ke Jawa, Bu. Karena waktu itu kan mau pas lahiran anak yang kedua. Jadi kan karena biar bisa terkait masalah penerbangan, biar bisa memungkinkan. Jadi saya pulangin ke Jawa waktu itu 2019 bulan Oktober kalau nggak salah. Tapi di sisi lain karena di sini pas ada tahun itu ada kabut asap hutan kan, Bu. Jadi di sisi lain karena memikirkan kondisi kesehatan juga sih, Bu, untuk si kecil yang anak nomor 1 ini sama istri sama calon anak yang nomor kedua, akhirnya saya pulangin ke Jawa. Jadi Mas Eko ke home base-nya kali berapa ini? Kali berapa ke home base-nya? Pulangnya, Bu, ya? Biasanya tuh sebulan atau 2 bulan sekali sih, Bu, pulang. Sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Ya, dengan perjuangan tadi harus lewat darat 10 jam, naik pesawat, luar biasa. Kira-kira dari keluarga gimana melihat penempatan Mas Eko yang di Muara Teweh? Gimana support dari istri sama anak nih? Alhamdulillah sih mereka support maksimal sih, Bu, ya, karena mereka juga tahu sih kondisi perjalanannya kayak gimana karena pernah ada di sini juga. Dari orang tua pun pernah saya ajak ke sini juga biar tahu nih, oh ini loh tempat kerja anaknya di sini nih ya. Jadi mereka juga tahu oh seberapa jauhnya biar ini mereka juga ngerti lah kayak gimana. Tapi alhamdulillah sih baik dari istri, anak maupun orang tua, mertua semua support juga sih, Bu, untuk pekerjaan di sini. Sudah pernah ke sana ya. Ya, betul. Jadi kalau kita lihat tadi bincang-bincang kita dengan Mas Eko ini menarik ya. Banyak hal yang bisa kita dengar bahwa di tempat yang cukup jauh dari pusat, artinya di
KPP Pratama Moratewe ini di bawah Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah. Iya, betul, Bu. Kalimantan dan Tengah. Ini kan jauh ya, tapi sebenarnya masih banyak yang juga teman-teman yang bertugas di tempat lain juga dengan sangat profesional. Saya dengar tadi Mas Eko memberikan pelayanan yang luar biasa. Ini sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan kita, di mana kita harus menunjukkan kepedulian kita, memberikan pelayanan yang optimal, sepenuh hati. Tadi kita dengar tadi Mas Eko menyampaikan bahwa berupaya semaksimal mungkin memenuhi keinginan dari wajib pajak. Ini adalah sesuatu yang biasa, yang luar biasa, dan ini juga mengupayakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Dan terus bersinergi ya dengan semua, sehingga ini juga memberikan suatu wacana bagi kita bahwa nilai-nilai Kementerian Keuangan dimanapun kita berada harus kita kedepankan. Gitu ya Mas Eko ya? Iya, betul, Kira Bu. ada yang masih ingin disampaikan nih sama Mas Eko buat semua nih, buat Kemenku 1 kita? Wah, ya semoga kedepannya sih, Bu, DJP khususnya dan cara globalnya Kementerian Keuangan kedepannya bisa lebih baik ya, Bu ya. Jadi istilahnya semua program-program dari Kementerian Keuangan, baik dan instansi-instansi di bawahnya yang mendukung itu berjalan dengan baik, akhirnya ya istilahnya akan berimbas juga nanti ke kondisi negara ini juga yang menjadi kedepannya juga lebih baik juga. Baik. Dan targetnya KPP Pratama Moratewe juga tercapai ya? Gitu betul ya? sekali, Bu. Betul sekali. Tercapai, itu harus gitu ya? harus tercapai. Harus tercapai. Oke. Salam sehat buat Mas Eko dan buat teman-teman di KPP Pratama Muara Tewe. Iya, Bu. Ya. Demikian episode 1-1 kita kali ini, di mana kita sudah berdiskusi dengan Mas Eko tadi. Jadi sampai jumpa pada episode berikutnya. Satu rasa, satu asa, Kemenkyu 1.